ya. Nggak kesana sini ya kan. Kalau misalnya dia bikin statement kan, aku sama Fadel ini adalah pasangan yang baik-baik aja, tidak melakukan hal yang buruk gitu kan ya, istilahnya gitu kan, nggak ngewe, nggak ngapa-ngapain ya kan, istilahnya dia bikin statement gitu kan ya. Aku keluar, aku juga nggak mau dampak yang buruk di keluargaku dan keluarganya Fadel ya kan, aku tidak hamil, aku tidak menggugurkan gitu-gitu. Dia bikin statement itu statement kayaknya diajarin sama pengacara. Karena itu terus yang pinpointnya itu yang diulang ya kan. Kalau natural dia ngomongnya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Saya selebgram, saya dapat uang dari Instagram. Jadi saya brand image-nya harus bagus ya kan. Jadi itu nanti kalau misalnya ada pasal-pasal yang dia nanti laporin, itu akan merugikan dia. Ya, apa yang bakal merugikan dia, misalnya brand image, orang bilang dia menggugurkan gitu kan, itu brand image-nya jelek. Terus di KDRT brand image-nya jelek ya kan, gitu loh. Jadi merugikan dia ya. Soalnya kalau misalnya dipikir-pikir ya guys, orang yang bilang saya tidak melakukan hubungan apa-apa ya, tapi dia tes pack buat apa gak coba? Kayak gue gitu ya. Gue bilang, aduh guys, gue nggak have sex nih, gue masih perawan nih, tapi tiba-tiba tes kelamin, tes STD, HIV, for what? Coba. Ya logika ya guys. Gue kalau misalnya gue bilang nggak have sex, ngapain gue pakai tes begituan? Ya. Yuyun hamil nggak? 2024 belum saatnya guys. 2025 nanti kita hamil. Kita melakukan bayi tabung. Kang Semir nggak berani klarifikasi. Sebenarnya si Fadel nggak berani klarifikasi karena gini, dia orangnya emosional ya, barbar. Terus mungkin public speakingnya kurang bagus. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari cara ngomongnya dia di Densu, itu mungkin tempat yang netral. Cuman kalau misalnya dia speaking sendiri, jadinya pembelaan. Apapun yang dikatakan sama Fadel pasti salah. Karena kita udah lihat bukti-buktinya. Bukti transferan ke si Fadel, bukti KDRT, ya kan? Contohnya kayak apapun yang dilakukan Rizky Bilar karena salah gitu, ya kan? Tapi menurut Cecek Kang Semir gimana? Nggak peduli juga sih menurut aku gimana ya. Cuman ya kalian bisa melihat jadi netizen gitu ya. Ini sudah terjadi ya kan. Orang-orang yang sudah melakukan ini di dalam sosial media ya kan. Kita bisa pantau apa yang mereka ngomong, nggak bisa di take back. Apa yang mereka sudah posting nggak bisa kayak ups, bercanda, nggak bisa ya say. Nggak bisa. Gesturnya aja verifikasi itu kayak nggak jujur. Ya nggak bisa jujur guys. Sebenarnya di Indonesia ini ya, kalau kita jujur kita salah. Jadi kita harus menepis itu segala macam. Apa yang dilakukan Loli itu pernah dilakukan sama Nikita Mirzani. Ya aku nggak tahu siapa pengacaranya, tapi dia punya angle yang ini aku lihat ya dari masalah perhukuman, dia punya angle yang dia bisa menang loh. Karena waktu ini terjadi kan, dia ulang tahunnya Juli atau Mei gitu kan ya, Juni atau Mei kan, itu dia masih umur 16 tahun loh ya. Dia seorang itu yang lagi curhat segala macam sama temennya, dan temennya membuka aib-aibnya, dia membuka aib-aibnya itu privacy WhatsApp ya. Jadi kalau misalnya pencemaran nama baik itu satu pasalnya, kedua perlindungan anak karena waktu itu masih di bawah umur ya. Terus ketiga merugikan dia karena dia selebgram. Ingat ya, dia bikin statement selebgram. Kayaknya gue bilang, kenapa dia bilang selebgram ya? Oh, ada pasal yang merugikan ya guys. Jadi nanti ujung-ujungnya dia nanti minta ganti rugi. Karena sebelumnya dia dapat endorsan segini. Sekarang karena orang-orang ngebully dia
dia bisa bilang saya rugi dan saya kehilangan pekerjaan secara selebgram, ya kan? Pasti pengacaranya tunjukkan emaknya, jangan-jangan dibayar emaknya. Enggak. Kalau misalnya pengacaranya itu pasti mau cuan sendiri, say. Ya, ntar ujung-ujungnya ntar dia meres orang-orang yang punya duit. Kan si Cindy ini udah ceritanya udah, kalian bisa lihat ya, si Cindy ini kan dia bongkar-bongkar apa yang terjadi, kasih chatan, kasih video. Buat si Cindy apa, cuman mau duitnya balik, ya kan? Tapi secara nggak langsung dia udah kelihatan secara psikis dia kena loh, ya kan? Dia sampai pindah ke Bali, ya kan, kabur. Karena diintimidasi katanya sama preman-preman, ya kan? Kedua, rumahnya yang di Medan di intai-intai pakai kartu-kartu sedot tinja segala macam, ya kan? Dia udah kena mental si Cindy-nya. Kalau berperang gini nggak bisa. Satu, nggak bisa di Indonesia. Kedua, nggak bisa buka-bukaan. Ketiga, kalau lu ada duit, lu yang diperes, ya. Dia dipenjarain Cindy bisa tuntut balik, nggak bayar utang. Itu bukan masalah utang, saya bisa bilang kerjaan loh, ya. Loli sebagai selebgram bisa bilang itu kerjaan loh, saya. Ya, gua nggak ngebela Cindy nih, gua nggak ngebela Loli, gua nggak bisa ini. Kita jadi netral ya, kita jadi netizen yang mikir kenapa sih Loli bisa ngomong sama pengacara, bisa bikin ngomong statement gitu, ya kan? Hai, good morning Jenna, ya kan? Coba ujung-ujungnya apa? Duit, say, ya. Dia ntar bisa meres orang ini loh. Yang meres bukan si Lolinya, yang meres pengacaranya, ya. Klien saya sudah depresi, klien saya sudah kehilangan banyak pekerjaan karena ulah-ulah banyak orang ini, dan klien saya adalah orang yang masih di bawah naungan pelindungan anak, ya. Lalu sebagai selebgram, iya secara nggak langsung selebgram sih. Tapi kan nggak harus bilang saya artis gitu, saya selebgram, saya di repost di YouTube, kan nggak harus bikin statement itu. Tapi pengacaranya ngomong itu karena ada titik poin, ya. Dia menghasilkan uang dari Instagram, dia kehilangan uang dari Instagram juga gitu loh. Sebelumnya itu udah ada skenario, udah ada skrip itu dari pengacaranya. Ya, karena ujung-ujungnya dari permasalahan ini apa? Duit, sayang, ya kan? Duit dari mana buat bayar pengacara sih, Ono? Pengacara itu nggak harus dibayar, guys, say. Bisa persenan. Nanti kalau misalnya dia satu pansos, ya kan? Pengacara bisa satu pansos. Ya, jadi namanya nanti terdengar, oh, si pengacara ini bantuin Loli, ya kan? Kedua, nanti pas mediasi, ya kan, atau nanti ada pemanggilan saksi. Nah, dari situ dia ditekan loh. Dari pemanggilan saksi bisa jadi kesaksian palsu, dari kesaksian palsu bisa jadi tersangka loh, ya. Cara Loli ngomong yang jelas di setting, Kak. Iya, bener, setting banget anjir, diulang-ulang gitu kan. Tapi dia pinter, dia begini, ya. Jadi orang dua kali mikir gitu loh. Kalau orang-orang kayak si Cindy segala macam, ya, ada bapaknya si Rangga, ada ibunya gitu ya, ada orang tuanya, mikir dua kali. Mereka dapat apa dari sini? Dapat ketenaran sementara gitu ya mungkin. Mereka juga kayaknya selebgram gak sih? Ya. Yang nonton ribuan juga kan, yang mereka nonton kan. Tapi lebih banyak negatifnya dari positifnya. Karena ini bisa kepanjang loh, guys, ya. Kayaknya Kak Fada yang punya finance orang UK banyak duit, mungkin dana ngucur dari sana. Enggak. Bulenya bule biasa aja, nggak boleh orang kaya. Menurut Cici siapa yang akan menang? Dua-duanya kalah sih. Secara sosial dua-duanya kalah, karena ini bukan hal yang bisa dimenangin, guys, sebenarnya ya. Cuman ini bisa hal yang menguras emosi, menguras uang,
menguras attention pada netizen ya. Nggak ada ada nilai positifnya dari sini, nggak ada ya. Nggak ada nilai positifnya dari sini. Dua-duanya berantem, ya kan? Dua-duanya saling menyakiti dan satu yang lainnya. Dua-duanya merugikan satu dan yang lainnya, ya kan? Nggak ada yang itu. Jarang up sama Tutuy. Baru mah itu. Perdata itu iya panjang prosesnya. Baru sama si Kusuy. Mana foto si Kutuy? Miss Kutuy. Nih si Kutuy. Niki nggak bisa nuntut Fadel nggak sih? Karena Niki kan udah keluarin Lori dari kakak. Jadi tidak ada alasan untuk tuntut Fadel. Kita ngelaporin itu nggak harus dari kakak sayang, ya. Kita ngelaporin itu bisa tujuannya apa? Dia bisa Nikita bisa balikin Fadel. Ini tadi gue udah bahas kalau Loli ngelaporin Cindy, ngelaporin Rangga, ngelaporin misalnya Mail, ngelaporin Yolo atau ngelaporin Nikita itu bisa karena dia sebagai orang yang masih dilindungin sama anak, jadi hukumnya masih lebih memihak ke dia, ya. Tapi kalau Nikita ngelaporin Fadel itu juga bisa karena jadi pedofil, ya. Waktu Loli ketemu di UK dan waktu pulang pertama kali Indonesia dia masih anak di bawah umur. Fadel nggak boleh, ya. Fadel itu tidak boleh pacaran maupun suka sama suka. Sebagai ibu berhak melaporkan lelaki, ya, yang umurnya jauh di atas Loli, ya. Kayaknya Fadel umurnya 20-an ya nggak sih, ya. Jadi bisa pedofilia bisa loh. Tapi yang diwawancara Kak Yolo ini itu temennya Loli, bukan gak sih, Ci? Iya, temen. Even sampai sekarang masih di bawah umurnya soalnya baru 17. Iya. Jadi sini kita masih bisa ngelaporin Fadel buat pedofilia. Ya. Karena anak-anak di umur segitu masih sangat gampang dipengaruhi, ya. Jadi sebagai ibu, ya, kalau misalnya dia mau ngelaporin Fadel bisa kena. Gimana laporin Kaloli KTP aja kakak nggak punya? Justru itu bisa dilaporin, ya. Ada naungan khusus buat anak di bawah umur sayang, ya. Mereka kan Loli kan punya paspor, ya. Kalau aku jadi warga negara Amerika, gue nggak punya KTP, nggak punya kakak, gue bisa laporin orang. Harus open mind sayang, open mind ya. Hukum itu nggak harus dari data, nggak harus, ya. Ujung-ujungnya pasti duit, ya. Ini duit yang ini nih, jadi finalnya duit, ya. Pasti nanti harus ada settlement, ya. Cici sayang, apa kabar? Baik sayang, gitu loh. Jadi ini masalah makin runyem kalau misalnya benar-benar hukum datang, hukum sama-sama ngelaporin, ada pengacara, makin panjang say, ya. Kalian bayangin ini udah nggak ada pengacara aja, udah ribet, apalagi ada pengacara. Karena pengacara kan nanti diulik gitu ya. Apa nih? Pasal apa nih? Ya kan? Ancamannya berapa tahun nih? Ya kan? Tapi kayaknya mereka mau jadi bingung laporinnya. Enggak bingung. Loli itu waktu itu masih 16 tahun. Fadel itu 20 tahun lebih, ya. Itu pedofil. Udah Jimmy gak usah nanya-nanya lah. Lagi ngomongin apa kamu nanya, gak nyambung, ya. Jadi kalau misalnya anak di bawah umur 17 tahun dan si cowoknya itu jauh gitu umurnya, itu bisa dikasusin. Jujur kasus ini sedih banget.
Dan yang paling sedih kan itu Loli sendiri. She's still underage dan menurut gue masih gampang banget dipengaruhi. Iya betul. Betul sekali, makanya ini nggak ada yang bakal menang sih. YOLO siapa sih kak? Dia selebgram. Dia apa? Aku kenal dia juga sih, cuman nggak belum ketemu ya. Dia suka ngebahas-bahas yang viral-viral gitu ya, yang KDRT segala macam. Dan kemarin kalau nggak salah YOLO sama Nikita tuh pernah berselisih paham sebentar, ya kan? Terus dia maafan terus jadi temen deh. Gitu. Nah kalau mereka ke Komnas nggak jadi bumerang buat Loli, ya could be. Nanti kan Komnas ditanya, emang kamu beneran hamil segala macam ya kan? Ya makanya dia bingung juga gitu ya. Kalau minyak ke Komnas, jadi itu bisa jadi, ya that's right. Kalau dia ke Komnas, dia melaporkan orang-orang yang ngebully dia. Nah nanti kalau ke Komnas, nah ini kamu sekarang lagi di siapa nih, di mana nih ya? Anak di bawah umur nggak punya orang tua itu sebenarnya nggak bisa tinggal di apartemen karena harus ada penjamin ya. Nggak ada KTP, nggak ada apa. Orang asing aja kalau misalnya mau apa kemana-mana itu harus ada KTP, ada paspor segala macam. Tapi dia bisa pakai paspor sih. Kalau ke Komnas ibunya bisa kena karena pelantaran anak. Ibunya bisa kena, si Fadel bisa kena, ya. Dan Lolinya bisa kena pasal kalau misalnya itu bisa dibuktikan kalau Loli menggugurkan. Jadi pada ilegal semua nih, ya. Orang-orang yang tersangkut ini kena masalah semua. Ibunya menelan. Sebenarnya si Lolinya kabur sih. Kalau menelantarin si Nikitanya bisa bilang nih, gue bisa kasih tiket, ya kan? Gue sekolahin di internasional. Itu nggak bakal sejauh itulah guys, ya. Percaya sama gue, nggak bakal sejauh itu. Ujung-ujungnya pasti nanti mediasi dan damai. Nanti ada pemerasan di misalnya kasatnya, ya kan, penyidiknya. Bu, kalau ini mau diselesain, ibu harus bayar ini, harus beli motor, harus beli mobil gitu. Harus ngasih barang-barang yang nggak kelacak ya. Duit cash juga bisa sih, ya. Dia ngancam Neti doang kak, biar Neti pada diem. Enggak. Ini ada pengacaranya. Kalian harus bisa lihat, dia bikin statement itu udah diajarin sama pengacaranya guys. NM gak nelantarin. Cuman NM membuka aibnya si anak ini, ya. Jadi nanti bukti-bukti capturean gitu. Makanya NM diem, itu pinter ya. Si NM diem yang disuruh si Mail, yang disuruh si YOLO gitu kan. Itu pinter si Nikita, karena dia nggak ada jejak digital, dia meng-up tentang Loli, ya. Kenapa ya anak itu punya trauma apa ya, kasihan juga sih ya. Kita nggak tahu ya guys. Mungkin dia nggak punya father figure, ya kan, nggak punya lingkungan yang benar-benar dia bisa curhat. Dan umur segitu lagi cari jati diri sih. Kayak kau udah makan belum lapar. Pengen kekurung di pesantren dulu. Udah pernah dia di pesantren, malah dipacarin orang. Guys, yang isu-isu ya, dia di pesantren, dia di UK, dia sama Anthony, itu aku udah tahu ya. Aku udah tahu itu, aku udah dengar sendiri ya. Udah sendiri dari orang UK malah ya. Ini gue bukan dengar dari YOLO, gue bukan dengar dari Mail. Ini gue dengar sendiri dari orang UK. Gue nggak mau sebut namanya karena ya apa? Ya. Kayolo sama Mail nggak pernah disuruh Yun. Ya nggak mungkin lah. Gini ya guys, logik ya. Yang bermasalah ini kan sebenarnya Nikita dan Loli, ya. Kenapa yang heboh Mail sama YOLO coba? Ya.
Nikita cuma bisa satu kata, stop. Mereka harusnya stop, tapi kan dibiarin gitu loh. Ujung-ujungnya kena Nikita sendiri lagi, ya. Kurang bersyukur si anaknya. Ya, mau dibilang bersyukur kayak apa kek, ya kan? Itu gimana? Tapi kan yang lagi heboh-hebohnya tentang ini, tentang apa? Laporan. Kayaknya si Mail sebenarnya awalnya keceplosan nggak sih kak? Enggak. Gue udah pernah berantem sama si Mail, jadi gue tahu. Gue udah pernah berantem sama Mail sama si Nikita, jadi gue tahu gimana caranya mereka berantem, ya kan? Ayo mau cerita apa tadi? Enggak, jangan. Gue pokoknya apa yang dikatakan sama si Mail sama si Yolo, kemarin gue udah dengar tentang si Loli di UK begini-begini sama cowok, begini-begini sama Antonio. Gue udah pernah dengar itu, cuman ya udahlah ya. Anaknya nggak bisa mikir. Ya lagi labil sih. Ya. Anaknya tetap salah kak, udah digedein malah begitu. Ya aku tidak membenarkan Loli. Makanya dua-duanya salah sayang. Masih inget dikatain tukang AC, ternyata Loli menggoda tuh anjing. Gue tukang AC nggak ya? Gue pernah dulu diejekin sama Nikita sama Mail tukang AC loh guys, ya kan? Ya ampun tukang AC, hebat kali. Aku mana tahu cara bersihin AC aja. Tapi aku nggak dendam sama Nikita sama Mail ya. Cuman kita harus jadi harus lihat dua sisi gitu loh, ya kan? Harus jadi netral. Gue tidak membela Loli, gue tidak membela Nikita, ya kan? Jadi ini apa yang terjadi? Mereka ngaduk-aduk sendiri juga. Bangor ya, masih kecil. Banyak yang masih kecil udah gatel. Sekarang Yolo live nunjukin chat dari Okti ke Kang Semir mau bawa Loli. Nih ya, jangan banyak ngomong. Kalau misalnya mereka mau bawa Loli, datangin kan, mereka punya alamatnya Loli kan? Ya kan? Mereka punya alamatnya Loli, mereka punya alamatnya si Fadel, ya kan? Kalau Dokter Oki pengen jadi pahlawan dari semua ini, bayar. Ya, jangan banyak omong. Nih ya. Ini yang dengerin 200 orang. Niatnya Dokter Oki kan baik, mau nolongin Loli, mau nolongin siapa? Nikita, ya kan? Walaupun Nikita tidak memperbolehkan Dokter Oki membantu Loli, ya kan? Biar nggak keras kepala Lolinya. Tapi kalau misalnya si Loli semakin dibiarkan, semakin menyakiti satu dan yang lainnya. Ya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya si Dokter Oki mau bantu Loli, datangin rumahnya, ya kan? Datangin apartemennya, bayarin itu. Terus gimana? Seorang Nikita Mirzani, ibunya aja nggak bisa ngurus Loli gitu. Bukan nggak bisa ngurus ya, nggak bisa ngontrol Loli. Apalagi Dokter Oki, orang ketiga ya guys, orang ketiga ya. Mungkin dia mikirnya, ini ya, gue mikir jadi Dokter Oki gitu ya. Gue datangin Loli, gue bilang Loli, yaudah ikut sama Om aja yuk, sama dokter, sama Om, kan pasti manggilnya Om kan ya. Sama Om aja yuk, Om sekolahin ya. Kamu nanti kerjanya yang baik, jadi dokter, nggak usah jadi selebgram gitu kan ya. Kamu fokus aja, kalau makan, sekolah segala macam, kamu nggak usah pikirin nanti Om itu Om tanggung ya kan. Nanti suatu saat nanti pasti kamu bakal baik lagi sama Ami, ya kan. Udah datang yuk ke rumah Om Oki ya, tinggal nanti kamu boleh pilih kamar di mana aja. Tenang, Om yang ngelindungin kamu sama Loli, sama siapapun. Udah jangan main sosial media dulu, ya kan? Gitu kan?
Itu ceritanya Oki kan. Terus nanti si Lolinya ngomong gini, nggak mau om, aku mau jadi selebgram ya kan. Aku mau pacaran sama Fadel, aku nggak mau begitu. Lagian Om Oki ngapain bantuin aku? Aku nggak perlu bantuan, aku orang kaya, aku punya uang. Aku tinggal di apartemen, aku sendirian, aku bebas. Ngapain? Gitu kan. Nanti aku di sana dikerem-kerem, nggak boleh ini, nggak boleh itu, aku nggak mau. Gitu kan. Nanti mungkin itu ya ceritanya begitu ya. Ceritanya begitu ya, mungkin si Loli ngomongnya gitu. Terus nanti Nikita marah sama Dokter Oki. Ngapain sih Dokter Oki? Ya, aku udah bilang jangan bantu Loli ya. Nanti dia kepalanya makin besar. Dia apa? Dia nggak tahu kesalahan dia apa. Pokoknya kalau Dokter Oki bantuin Loli, ya aku marah gitu kan. Fadelnya ngomong gini, ya udah Loli, kalau mau kamu dibantuin Dokter Oki nggak apa-apa, tapi minta 1 M, ya kan? 1 M ya, biar kita nggak pusing-pusing gitu kan. Ujung-ujungnya duit say, ya kan? Percaya Loli gak lama dari ini pasti nyesel. Ya maybe. IG-nya Yolo apa? Yolo Ine. Yolo _ INEE nya 3. Intinya Loli pengen bebas, suka-suka, mana mau hidup normal kayak sewajar. Dia udah menikmati, dia udah pernah dikekang, dia udah sekarang bebas ya kan, gitu loh. Kalau udah mentok paling balik ke emaknya, tapi emaknya udah nggak bisa guys ya. Emaknya keras kepala juga. No gonna happen. Kebanyakan live di TikTok si Yolo itunya di TikTok. EE-nya 3. Ini gosipnya apa hari ini? Nggak ada gosip. Kita lagi bikin skenario ya kan. Kalau misalnya ini ke masalah hukum gimana ya kan. Kalau Dokter Oki membantu Loli kayak gimana. Kalau Fadel minta uang gimana ya kan. Kalau Nikita melaporkan gimana. Kita lihat dari sisi pandangan sudut-sudut laporan ini. Nggak ada yang bakal menang guys. Semuanya bakal kalah ya kan. Kalah waktu, kalah emosi, kalah uang ya kan. Ini capek jadinya. Coba apa yang mau dilaporin gitu kan. Biar di penjara, biar puas. Emang ya mungkin kalau misalnya si Loli di penjara atau si Fadel di penjara, mungkin mereka punya waktu untuk introspeksi diri ya kan. Tapi ini dampaknya kemana-mana. Kalau misalnya si Loli dan si Fadel ini, mereka makin gerem lah ya kan. Jadi mereka sebenarnya cuma perlu waktu aja. Toh mereka juga, tapi mereka merugikan banyak orang sih. Mereka minjem sana minjem sini sih. Kalau bilang nipu, nggak bisa ya nipu ya guys. Ya, nggak bisa nipu. Yoko beneran ini semua karena Fitri. Ada hubungannya sama Fitri. Karena Fitri adalah orang yang sekarang lagi gencar-gencarnya mau menyakiti Nikita Mirzani. Dan kedua, dia adalah orang yang mensupport Loli gitu loh. Kalau lagi begini, Lolinya jangan disupport ya. Kalau misalnya si Fitri ini punya niat baik, dia jemput di bandara. Ayo sama tante aja tinggalnya. Udah mungkin Mimi lagi marah. Loli sama tante aja ya. Nanti tante sekolahin. Ya kan, tante apa? Kamu mau apa? Yang penting kamu sama tante aja dulu. Ya kan? Tapi enggak begitu. Tapi memang kadang ada satu di keluarga yang trouble gitu. Berhentinya kalau nanti kalau dicuekin gak ada yang nolong. Jangan aja udah tua. Iya sih, that could happen. Anak bandel malah disupport. Supportnya secara emosional ya guys. Jangan support egonya. Kalau support egonya semakin menjadi-jadi. No, don't do that. Kak Mel.
Deodola pergi dari rumah kan dapat support dari FS. Iya, si Anthony pulang ke Jerman aja yang support Fitri. Dia yang ngebeliin tiket si Anthony suruh pulang. Number one rule the abusive relationship itu memang manusianya harus capek sendiri. Nah, ditambah dikekang makin jadi. Iya, cannot. Orang yang lagi emotionally unstable segala macem, jangan diserang secara fisik, jangan diserang sama emosional. Mereka makin lonely, makin makin brutal. Maunya lo itu sadar sendiri. Pujuk emaknya pulang tiap hari minta maaf, kan udah di Jakarta. Kenapa nggak pulang minta maaf tiap hari? Lagian endorse itu ada, lagian yang endorse itu anak ada gila-gilanya. Ya tapi lagi viral sayang, orang pak nggak peduli, yang penting pansos. Lu kira Cindy, Rangga segala macem ngapain jadi temennya Loli coba, ya kan? Coba awal-awalnya ngapain coba bantuin Loli? Banyak orang yang susah di Indonesia. Cindy juga kadang-kadang terlalu bukan perfect ya, terlalu naif gitu loh. Dia ngedeketin Loli ujung awal-awalnya apa? Bukan kasihan, mau pansos.